Kembali lagi di channel Iban di konten membuat detail-detail. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai detail rolling door. Oke, tanpa berpanjang lebar, di sini kita akan langsung masuk ke coret-coretan ya teman-teman. Di sini buat teman-teman yang nggak tahu rolling door itu apa, biasa itu rolling door dipakai untuk bagian depan sebuah toko jika toko tersebut tidak ada pintunya. Di sini gue ada contohnya, nih gue gambarnya ambil dari Google, semoga nggak kena copyright. Nih, bisa kita lihat di Debenhams ini dia tuh bagian depannya nggak ada kaca maupun pintu. Maka dari itu di sini ada yang namanya si rolling door. Nah, ini rolling door-nya ini yang transparan, ada juga yang full perforated dan juga lain-lain. Ini adalah contoh pertamanya. Sekarang kita lihat contoh keduanya. Nah, contoh kedua ini, si Starbucks ini, dia memiliki kaca di bagian kanannya. Jadi, yang bagian ada rolling door-nya ini hanya di bagian yang tidak ada kacanya. Jadi, kalau misalkan udah malam, udah nggak operasional, udah nggak jualan, tokonya tutup, mallnya juga tutup, tokonya akan ditutup menggunakan si rolling door ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk aja ke gambar detailnya, teman-teman. Ke gambar coret-coretannya ya. Ini gue delete dulu yang Starbucks. Kita pakai contoh yang Debenhams ini, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama teman-teman tuh harus gambar secara denah terlebih dahulu. Nih, misalkan gue gambar dari tiang ini ke tiang ini ya. Pertama-tama teman-teman gambar si bagian kanan dan juga kirinya. Ini untuk dindingnya. Anggaplah di sini ada dinding, teman-teman. Ini gue contohin hanya yang bagian tengahnya saja. Misalkan ini ada dinding, kemudian ini juga ada dinding. Kemudian si rolling door-nya itu akan jatuhnya di sini. Nah, hal yang penting adalah teman-teman dari menggambar si rolling door. Sebentar, di sini gue kasih warna merah untuk rolling door-nya ya. Nih, misalkan rolling door-nya kita di sini. Nah, di sini ada hal penting teman-teman yang teman-teman harus ketahui adalah si rolling door ini memiliki yang namanya tiang. Nah, tiangnya itu berada di kanan dan juga di kiri. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika si rolling door ini diturunin, dia tuh nggak ngeblek-ngeblek gini teman-teman. Nah, maka dari itu si tiang-tiangnya ini kita butuh memasukkan dia ke dalam coverannya. Supaya apa? Supaya dia nggak kelihatan dari luar bahwa itu adalah tiang rolling door. Contohnya di sini ini kan di cover pakai stainless steel. Nah, ini bukan tiang rolling door-nya. Kalau misalkan digambar nih seperti ini teman-teman. Nah, tiang rolling door-nya ini yang ini. Kemudian yang warna hitam itu adalah si coverannya. Kita biasa sebutnya tuh adalah coveran si tiang rolling door-nya. Nah, di sini gue pengen kasih gambar detail untuk di sini nih teman-teman. Gambar detail untuk si tiangnya. Jadi ketika rolling door teman-teman ntar ke sini. Nah, ini rolling door teman-teman. Kemudian nanti di bagian kanannya dia tuh ada, seperti gue bilang tadi, dia ada semacam U-channel seperti ini. Nah, kemudian si rolling door-nya teman-teman nanti dia akan nge-grip ke bagian ininya. Bentar, gue kasih ketebalan yang lebih tebal ya. Ini, kemudian teman-teman nanti rolling door-nya nge-grip ke sini. Oke, yang hitamnya juga. Nah, seperti ini. Oke, cakep. Nah, kemudian di sini tuh si tiangnya ini pada umumnya ya, gue bicara pada umumnya. Pada umumnya ini ukurannya kalau nggak salah ini tuh dia nggak salah 7 cm deh, kurang lebih 7 cm kali ini 6 cm. Ini gue gambarnya nggak proporsional, tolong jangan ditiru. Karena ini sketsa cepat aja teman-teman. Nah, setelah teman-teman udah tahu ukurannya sini, maka dari itu teman-teman di sini bisa membuat si coverannya itu. Nah, kalau misalkan dari gambar nih, ini kan dia coverannya bisa kita lihat coveran tiangnya adalah stainless steel. Jadi di sini covernya seperti apa? Di sini covernya seperti ini, teman-teman. Di sini pertama-tama teman-teman siapin dulu untuk triplek. Nah, untuk plywoodnya, ini kita arsir supaya menandakan bahwa ini adalah plywood. Kemudian kalau udah baru di sini di cover pakai si stainlessnya. Nah, seperti ini. Bentar, kurang tebal. Kita kasih yang tebal seperti ini. Nah, sip. Baru di cover si stainless mirrornya, teman-teman. Nah, jadi ketika ini kita lihat, misalkan di zoom, sebenarnya kurang kelihatan juga sih. Kelihatannya ini hanyalah satu garis. Nih, gue kecilin. Nih, dia tuh hanya garis seperti ini. Langsung dia naik ke atas. Nah, seperti itu teman-teman.
Itu pertama adalah detail untuk si tiangnya teman-teman. Ini gue namain ya biar nggak bingung. Detail tiang rolling door. Oke, selanjutnya teman-teman. Setelah kita udah tahu bahwa si rolling door ini memiliki tiang dan harus di cover supaya bagus, kalau nggak jelek. Teman-teman bisa lihat deh kalau misalkan mall-mall gitu udah tutup, misalnya teman-teman masih di dalam, ketika dia tutup, ketika tokonya pada tutup, rolling door-nya biasa sih ada aja tuh yang miss, yang si tiang-tiangnya kelihatan karena si desainernya nggak mikirin ada rolling door di sana. Nah, setelah itu kita di sini harus mengetahui adalah tinggi dan juga lebarnya. Nih, lebar daripada tokonya teman-teman itu berapa? Kemudian juga tingginya sini berapa nih? Nah, untuk si batasan lebarnya ini tuh setahu gue tuh mungkin lebarnya paling antara 2,4 sampai 3 meter lah teman-teman. Biasa kalau misalkan di atas ini udah pasti nanti akan dibagi. Akan dibagi 2, akan dibagi 3, dan sebagainya. Mungkin gue rasa ini masih 3 meter kali ya. Gue nggak tahu deh. Oke, di denahnya di sini teman-teman tulis untuk ukurannya supaya orang dari supplier rolling door-nya dia nggak bingung. 2400 mm atau 2000 dan sebagainya. Kemudian sekarang di sini kita bikin untuk potongan ya teman-teman. Nah, ini potongannya rada ribet. Kenapa? Karena di potongannya itu juga butuh si detail ini nih teman-teman. Butuh si detail seperti ini. Ini gue kasih potongan dulu menandakan bahwa dia ada terusan yang sana. Nah, di sini gue bikin potongannya ya. Ini potongannya kalau misalkan kita lihat dari kanan ini adalah mall. Ini misalkan ada orang di sini supaya nggak bingung. Kemudian di sini gue akan gambar dia bulkhead-nya dulu. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu bulkhead. Nah, bulkhead itu adalah sini teman-teman. Bagian atas nih, biasa kalau misalkan teman-teman sekali lagi teman-teman ke mall, teman-teman perhatiin di atasnya. Itu tuh di antara toko-toko itu biasa tingginya sama. Itu udah ketentuan dari mall supaya apa? Supaya rapih teman-teman. Kalau misalkan si bulkhead-nya ini si mallnya nggak bikin peraturan bahwa tingginya harus sekian, harus berapa, dia akan nanti kan jadi naik turun, jadi nggak bagus. Oke, lanjut. Kalau misalnya teman-teman udah tahu bulkhead, di sini gue akan gambar dari bulkhead-nya terlebih dahulu. Nih, bulkhead-nya kita gambar dia seperti ini. Ini adalah ceiling mall. Gue kasih tanda dulu. Kemudian di sini ntar dia akan ada curve. Biasanya ini gue gambar pada standarnya aja. Dia ada curve untuk menerima si rolling door ketika si rolling door-nya tersebut tertutup, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah di sini baru kita gambar si rolling door-nya. Di sini rolling door-nya gue gambar pakai warna merah. Yang kita gambar di sini adalah si ini nih. Posisi rolling door ketika dia terbuka, teman-teman. Kita gambar rolling door-nya ini, kita arsir aja. Kemudian di sini bagian atasnya juga penting. Kita tarik ke atas. Sorry, ini kekecilan. Nih, bagian atasnya juga penting. Kenapa? Karena di atasnya itu ada si kotaknya, teman-teman. Ada si rumah untuk si rolling door-nya. Seperti ini. Nah, untuk si tiang rolling door-nya ini, jelek banget gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk si rumah rolling door-nya ini, pada umumnya, sekali lagi gue bilang pada umumnya, gue nggak tahu kalau misalkan di tempat supplier kalian ada yang lebar berapa. Pokoknya ini pada umumnya itu memiliki ukuran 50 cm kali tingginya juga 50 cm. Nah, di sini teman-teman si rumah rolling door-nya ini jangan sampai dibuatnya terlalu dempet sama si ceiling kita ini. Karena nanti akan nabrak ceiling bagian dalamnya kita. Jadi pastikan teman-teman tahu ceiling bagian toko teman-teman itu tingginya berapa, ceiling di mall berapa. Terus juga di sini dikasih gap lah, misalkan sini kasih gap mungkin 20 cm kali. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini teman-teman juga harus mencantumkan bahwa tinggi si ini berapa nih? Nih, tinggi bukaannya ini nih. Nah, anggaplah tinggi bukaannya ini adalah 3 meter. 300 cm. Kemudian si curve-nya itu butuh berapa? Curve-nya itu butuh kurang lebihnya mungkin 5 cm cukup lah teman-teman.
Dan di sini teman-teman juga harus perhatikan bukaannya. Nih, bukaan untuk si rolling door-nya 8 cm cukup lah. Jadi ketika nanti si rolling door-nya itu keangkat full, dia nggak kepentok. Si ini nih, si ceiling yang ini nih nggak kepentok nih, nggak akan jelek jadinya. Nah, udah deh teman-teman, itu untuk si detail rolling door. Jadi gue ulangi lagi, gue recap. Jadi pertama teman-teman harus tulis untuk ukuran lebarnya dia berapa, kemudian dibagi mau berapa, kemudian setelah lebar kali tingginya ini, berarti kalau misalkan bisa kita bilang untuk bukaannya adalah 2 meter atau 2,4 meter kali dia 3 meter 5 cm. Karena di bagian atasnya ini dia ada curve untuk nabrak si rolling door-nya ketika terbuka. Kalau misalkan si ceiling bagian ini teman-teman bikin lurus, nanti dia akan di sini nih. Jadi jelek kan, akan kelihatan sama orang ada si ininya. Oke, ini lebarnya udah, tingginya udah, juga curve-nya udah, dan juga lebar untuk si ininya udah. Jangan lupa teman-teman pastikan nih seenggaknya kasih jarak mungkin 20 cm daripada ceiling bagian dalamnya teman-teman. Ini gue tandain ceiling toko. Nah, seperti itu. Kemudian ini ukurannya 50x50 dan juga pastikan di sini duct-nya dia masih jauh. Duct mall ya teman-teman ya. Ini biasa kalau misalkan mall kan ada duct beton ke lantai berikutnya nih. Nah, ini duct beton nih. Pastikan dia jaraknya itu juga masih jauh. Oke teman-teman, kayaknya itu aja video singkat untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!